Jadi di sini ada sebuah berita ya, bisa kita baca kalau kesimpulannya itu adalah kualitas udara makin menurun akibat penggunaan bahan bakar fosil. Nah, minyak bumi yang merupakan salah satu sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, penggunaan fraksi-fraksi minyak bumi juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, kemudian kita di sini ditanya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut? Upaya apa yang telah Anda lakukan? Yang merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, yang pertama kita harus terlebih dahulu memahami apa itu minyak bumi dan hidrokarbon. Nah, minyak bumi itu adalah salah satu produk yang dihasilkan dari senyawa hidrokarbon atau tersusun dari unsur hidrogen dan karbon. Untuk dapat menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi, maka minyak bumi beserta turunannya harus melalui proses yang disebut pembakaran. Dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon yaitu munculnya gas rumah kaca atau CO2, karbon monoksida atau CO, yang keduanya mampu menyebabkan perubahan suhu bumi. Nah, dikarenakan dampak pembakaran yang buruk bagi lingkungan, maka perlu adanya pengetahuan tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan dan pembakaran minyak bumi. Ini merupakan upaya paling mudah untuk dilakukan, karena jika dengan menggunakan minyak bumi dapat menghasilkan polusi bagi lingkungan, maka yang harus dilakukan pertama adalah mengurangi penggunaannya. Dengan mengurangi penggunaan dan pembakaran minyak bumi, maka gas-gas berbahaya yang dihasilkan juga akan berkurang. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan energi baru terbarukan atau lebih dikenal sebagai EBT. Nah, EBT ini adalah energi selain minyak bumi. Contohnya, saat ini yang sedang terkenal adalah menggunakan listrik sebagai pengganti bahan bakar. Bahkan sekarang pemerintah sedang berusaha mendukung produksi mobil listrik di Indonesia demi menggunakan EBT atau energi baru terbarukan. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak penghijauan. Seperti yang diketahui bahwa tanaman membutuhkan gas karbon dioksida atau CO2 untuk sumber makanan mereka, sehingga dengan menambah tanaman di sekitar kita, maka jumlah karbon dioksida yang dimanfaatkan oleh tanaman akan semakin besar. Otomatis jumlah gas CO2 yang dilepas ke udara bumi akan semakin berkurang. Nah, ketiga cara ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan sehari-hari secara mudah oleh kita semua, dengan mengurangi penggunaan bahan elektronik jika tidak dibutuhkan dan menanam tanaman di lingkungan rumah. Ini adalah 3 langkah untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari.